zayyinul Qur'an bi aswatikum. Wa qala aydan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Wa qala aydan iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahu maulana azim wa sadaqa rasulullah. Hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini di pertemuan yang kedua untuk materi Nazamut Tilawah, teknik atau cara mengiramakan Al-Quran sesuai dengan tuntunan para ahli qiraah. Tuntunan para ahli qiraah. Tuntunan yang disepakati oleh para ahli qiraah. Kenapa kita harus membaca sesuai dengan tuntunan yang dicontohkan oleh para ahli qiraah? Karena apa yang dicontohkan oleh para ahli qiraah merujuk kepada sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran, perindahlah bacaan Al-Quran dengan suara kamu. Jadi ini adalah sebuah perintah dari Rasulullah. Jadi ada isyarat atau perintah langsung dari Rasulullah SAW untuk membaguskan suara kita, membaguskan bacaan Quran kita dengan suara kita. Tentunya di sini para ahli qiraah sepakat bahwa seseorang yang membaca Al-Quran harus berusaha dan berupaya untuk membaca dengan bacaan yang baik. Dan ada hadis lagi dikuatkan dengan hadis Rasulullah yang lain, lallahu asyaddu rajulan, lallahu asyaddu rajulan ahsanus saut. Sungguh Allah mempunyai perhatian serius, amat suka. Allah sangat menyukai seseorang ahsanus saut, seseorang yang mempunyai suara yang indah. Jadi Allah lebih suka. Kita baca Al-Quran, Allah suka. Tapi ketika kita baca Quran lebih diperindah, Allah lebih suka. Dan dalam hadis yang lain diperkuat lagi, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan termasuk golonganku, ini yang mungkin agak lebih keras lagi. Bukan termasuk golonganku orang yang tidak berusaha untuk membaguskan bacaan Quran. Jadi sampai sekeras itu Rasulullah mengatakan. Artinya tentunya bukan berarti kita yang nggak punya suara yang bagus berarti bukan umat Rasulullah, bukan. Maksudnya adalah dia yang tidak mau belajar, tidak mau belajar atau merasa cukup. Jadi memang untuk urusan Quran nggak boleh merasa cukup atau puas. Termasuk bagi orang yang sudah hafal sekalipun nggak boleh merasa puas. Karena sama saya sendiri sampai sekarang masih belajar. Bertalapi dengan riwayat yang lain. Kalau sekarang saya lagi mencoba untuk menyelesaikan riwayat Imam Nafi. Maunya sih betul-betul sampai hafal juga. Jadi nggak perlu baca lagi. Nanti saya akan tunjukkan Quran riwayat Imam Nafi di sini ada. Supaya kita tahu ada gambaran perbedaan. Model tulisan Imam Nafi yang biasanya itu di Maroko, di Maghrib. Makanya kemarin tuh ada beberapa orang Maroko yang cukup siapa yang namanya siapa ya, yang temannya Nabil betul Nabil, yang temannya itu Mas Muji ya Nabil. Saya tanya,
Dan dia pemahaman informasi tentang keislamannya ya udah lumayan banyak. Saya tanya tentang Quran di sana. Oh iya, Quran di sana kakeknya Imam Nafi. Jadi memang yang berkembang Quran yang lebih banyak di sana Imam Nafi. Sampai bertanya, kok tahu ada Imam Nafi? Ya di Indonesia juga dipelajari sama. Cuma memang yang lebih banyak adalah Imam Asim. Karena ya kita mencoba untuk ketika kita belajar mempelajari riwayat yang jumhur, jadi lebih aman. Jadi terus belajar, artinya nggak boleh merasa puas. Termasuk kalau sudah paham, ya sudah bagus bacaannya, maka harus meningkatkan kualitas dirinya untuk menguasai isinya. Tentunya berarti kita dituntut untuk belajar bahasa Arab. Ya, belajar bahasa Arab. Maka nih mumpung di sini ada ya dimanfaatkan tuh kayak siapa Ustaz Adep ya. Coba dimanfaatkan tuh bahasa Arabnya jelas. Karena Imam Syafi'i mengatakan bahwa Al-Quran dan bahasa Arab tidak bisa dipisahkan. Jadi seseorang yang dia belajar Quran, dia wajib juga belajar bahasa Arab. Jadi dua-duanya wajib. Sebaliknya kalau dia belajar bahasa Arab, ya sama juga. Dia harus wajib belajar Quran. Jadi Quran dan bahasa Arab nggak bisa dipisahkan. Kan dua-duanya harus dipelajari, terutama bagi non Arab. Ya, kalau bagi orang Arab sih, ya dia nggak perlu. Terutama bagi non Arab maksudnya. Jadi mempelajari bahasa Arab itu adalah wajib. Ya, jadi supaya ya kita bisa minimal terbayang apa yang kita baca, makna yang terkandung di dalam ayat. Baiklah, kita akan mengawali kembali melatih. Ya mudah-mudahan ya 3 bulan ke depan